Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan project framework saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat partial view, di mana kita membuat layout agar kita hanya tinggal memanggil saja apabila kita ingin membuat view baru. Dan yang kedua, saya akan membuat CRUD baru, CRUD untuk user. Jadi di situ akan ada untuk menambahkan data, mengedit, menghapus, dan menampilkan isi dari table user tersebut. Dan kemudian akan menjelaskan tentang bagaimana membuat function login dan logout agar apabila kita mau mengakses dashboard admin, kita harus login dulu dan apabila kita langsung mengetikkan dashboard di URL itu akan kembali ke login agar lebih aman dashboard admin kita. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut saja. Di sini sudah membuat sebuah folder layout di folder view dan dalam folder layout tersebut terdapat folder admin. Yang di mana folder admin ini terdapat isinya app, CSS for footer, header, JS dan sidebar. Jadi ini dari semua view yang kita buat saya kelompokkan mana footernya, mana headernya, mana JavaScript-nya, mana CSS-nya, mana sidebar. Di sini saya sudah sesuaikan. Dan untuk sidebar sendiri, yang apabila kita menekan atau menuju suatu halaman tersebut, agar berbeda saya menggunakan kondisi if else karena template saya tidak mendukung soal yang request ini langsung di tag LI. Jadi di sini apabila saya memencet dia akan berbeda dengan masang background yang lebih gelap. Dan kemudian untuk header sendiri saya membuat out username yang apabila setelah saya login akan menampilkan username dan email dari akun yang saya login itu. Dan kemudian untuk isi dari app-applet ini merupakan isi dari gabungan semua dari CSS, footer, header, JavaScript, dan sidebar ini. Dan applet inilah yang akan kita gunakan di halaman view kita. Saya ambil contoh saja di tampilan user yang baru saja kita buat. Di sini saya menggunakan add extend layout admin app. Jadi applet ini saya ambil. Jadi sini kan sudah ada layout admin include layout admin CSS-nya, sidebar, header, footer dan sebagainya. Ini digabungkan dalam applet tadi saya panggil. Dan untuk section main content ini isi dari halaman yang mau kita rubah. Jadi untuk main content tetap kita biarkan agar bisa dirubah. Jadi yang sifatnya cuma template kita pindahkan ke layout. Di sini saya sudah membuat 3 halaman untuk user, edit, create, dan index, di mana untuk menambahkan data, mengedit data, dan menampilkan data. Sebelum itu saya akan menampilkan dulu untuk user ini. Ya, ini merupakan halaman tampilan data user saya. Ini terdapat username, email, dan password. Yang dimana di sini pun saya bisa menambahkan data. Bisa menambahkan data. Ya, dan udah berhasil. Dan kemudian apabila kita ingin mengeditnya pun juga bisa. Oke. Dan kemudian kita bisa melakukan penghapusan data dari sini dan berhasil. Oke, itu mungkin untuk CRUD user dan penjelasan mengenai partial view yang kita di mana membagi mana footer, mana header dan sebagainya. Oke, lanjut saja untuk selanjutnya. Oh ya, sebelumnya saya mau menjelaskan yang apabila tadi saya login itu dan akan menampilkan siapa username dan emailnya. Karena di sini sudah posisi sudah login, jadi dia akan menampilkan eh, username dan email yang saya pakai. Oke, saya akan mempraktekkan sebelumnya bagaimana untuk yang apabila kita ingin mengakses dashboard admin, kita harus login dulu. Sebelumnya saya akan logout. Di sini sudah membuat tombol logout dan ini merupakan halaman login saya. Jadi untuk mengakses dashboard tidak bisa melalui dari sini lagi. Dashboard.
dia akan mengarah ke halaman login kembali. Jadi saya akan login dulu. Oke, ini. Oke, kemudian bagaimana untuk codingannya? Untuk penjelasan codingannya sendiri itu kita sudah kita akan mengedit di user controller dan dashboard controller. Sorry, out controller dan dashboard controller. Untuk out controller sendiri saya menggunakan di function index itu kita menggunakan kondisi if out check ini mana dia akan mengecek apakah kita sudah login. Kalau belum, jadi dia akan mengarah ke halaman login. Dan apabila kita telah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, untuk di dashboard control sendiri, di fungsi indeksnya itu kita juga membuat kondisi if ini. Cuman kita tambahkan tanda seru. Jadi, apabila belum login, dia akan mengecek ya. Apabila belum, dia akan kembali ke halaman login. Jika tidak, dia akan mengarah ke halaman admin dashboard. Dan kemudian untuk function logout yang sudah kita buat tadi, oh sebelumnya function login. Untuk function login di sini kita ada untuk validasinya. Di sini saya menggunakan email dan password. Dan untuk passwordnya sendiri saya menggunakan minimal 3 dan harus ada huruf kapital. Dan untuk mengambil email dan password dari database saya menggunakan $user dari model user di mana dia mengambil email, mengecek email dan passwordnya. Dan apabila login kita berhasil, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Dan apabila tidak, dia akan stay di halaman login dan akan menampilkan jika ada yang salah. Kemudian untuk function logout-nya di sini kita menggunakan session, invalidate dan regenerate token. Dan apabila kita mencet tombol logout, dia akan mengarah ke halaman login. Mungkin itu saja singkat dari saya, karena di sini saya sudah membuat codingannya dan cukup singkat untuk menjelaskannya. Eh, itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.